Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara. Kita lanjutkan materi sifat koligatif larutan. Oke, tadi sudah kita bahas tentang prasyaratnya, yaitu bagaimana cara menyatakan satuan dari konsentrasi. Sehingga sekarang kita sudah bisa lanjut ke bab sifat koligatif larutan itu sendiri. Nah, apa sih sebenarnya sifat koligatif larutan ini? Ya kan, dari tadi kakak sebutin apa sih sifat. Kalau sifat mungkin kalian tahu, larutan tahu. Nah, ini ada istilah baru yaitu koligatif. Apa sih sebenarnya begitu ya? Coba lihat, perhatikan seperti ini. Kakak punya ilustrasi. Tetap ada ilustrasi yang bisa kita bayangkan bareng-bareng. Oke. Jadi kalau misalkan anggaplah kakak sudah gambar kompor di sini, ada tungku ya, kemudian di bawahnya itu ada ya kompor bahasanya lah kalau, nah ini belum dinyalakan, apinya belum keluar di sini. Oke. Coba bayangin kalau misalkan di dalam wadah ini adalah air, ya kan, kemudian ditutup, ya kan. Nah, ini molekulnya kakak lihat kan, molekulnya seperti ini. Kemudian kalau ini dipanaskan, anggaplah dengan suhu sampai 100 derajat Celcius lebih, ya kan, molekulnya ini bergerak, iya kan. Tadi juga sebenarnya bergerak, gitu kan, tapi ini bergeraknya lebih cepat lah, gitu kan. Nah, kemudian ini nanti apa sih yang terjadi? Nah, itu kan ada yang naik tuh, ya kan? Nah, naik. Oke, coba lihat ya. Kalau misalkan kamu bayangin kamu masak sesuatu, kemudian kamu tutup, maka airnya itu pasti lama-lama dia akan menguap, ya enggak? Terjadi penguapan, berarti terjadi perubahan fase di mana air yang tadinya fasenya cair akan berubah menjadi air yang fasenya adalah gas. Oke, nah yang di atas itu adalah fasenya gas, yang di atas ini adalah fasenya gas, yang di bawah ini adalah fasenya cair. Oke, sudah. Nah, yang perlu kita tahu adalah, kamu tahu gas kan ya, kalau gas itu pasti akan memiliki tekanan ke segala arah. Kamu niup balon, maka balonnya akan ketiup tuh, gede, kedorong sama gas yang kita tiupkan. Sama ini juga akan menekan karena ini ditutup rapat, jadi dia nggak bisa nekan ke atas, nekannya bisa ke samping juga nggak bisa kan, berarti nekannya juga nanti akan ke bawah gitu. Sebenarnya ada juga tekanan ke samping, kanan, ke kiri, ke atas, ada semuanya, tekanannya sama kok gitu. Nah, sekarang coba deh perhatikan, kalau misalkan tekanan ini akan berlanjut terus, ya kan, nanti ada yang disebut dengan tekanan jenuh gitu kan, dimana ya kan, di sini yang dimaksud dengan larutan jenuh, di mana air yang fase uap berubah menjadi fase cair dengan air yang fase cair berubah menjadi uap, itu sama gitu. Jadi itu nanti yang disebut sebagai larut jenuh. Jadi yang berubah jadi cair dan berubah menjadi uap itu sama, itu ada. Nah, sekarang coba analisis berikutnya. Kita punya glukosa sekarang. Di sini molekul glukosanya kita gambarkan, ini yang warna jingga. Ini glukosa. Pada saat kita panaskan, sudah, ya kan, bergerak, ya kan. Tapi lama-lama dia akan naik, ya kan. Nah, tetapi lihat, uap yang dihasilkan ini akan lebih sedikit, gitu. Kenapa? Air sama glukosa, maka yang menguap lebih dulu adalah glukosa. Nah, pada saat air dan glukosa, yang menguap lebih dulu adalah air.
ya. Nah, pada saat air ini mau menguap, maka terhalang sama si molekul glukosa. Sehingga apa yang terjadi? Uap air akan lebih sedikit. Oke. Kalau uap air ini lebih sedikit, maka tekanan yang dihasilkan juga akan lebih kecil dibandingkan dengan air yang tanpa ada glukosa. Nah, disitulah yang disebut sebagai tekanan uapnya turun. Iya kan? Dari si pelarut dengan larutan. Kenapa? Karena kalau pelarut itu banyak uapnya sehingga tekanannya besar. Kalau si larutan uapnya sedikit sehingga tekanannya kecil. Oke? Nah, di sini nanti misalkan kakak memiliki satu analogi lagi, ternyata pada saat larutannya ini kakak ganti gitu ya menjadi larutan urea gitu kan. Urea gitu. Tetapi dengan massa yang sama dengan glukosa sekarang, ternyata setelah dipanaskan tekanan uap yang dihasilkan juga sama dengan glukosa. Ya kan? Nah, karena tekanannya sama dengan glukosa sehingga didefinisikan tekanan uap antara si pelarut air dengan tekanan uap larutan glukosa itu turun. Tetapi tekanan uap glukosa dengan tekanan uap si urea dengan jumlah yang sama itu sama tekanan uapnya. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, inilah yang namanya sifat koligatif, di mana perubahan tekanan uap dari pelarut dengan larutannya, perubahannya atau yang disebut dengan deltanya, perubahannya itu tidak dipengaruhi oleh jenisnya, baik itu glukosa atau urea, tetapi hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarutnya saja. Ya, dimana kalau misalkan ternyata glukosanya itu sekilo gitu, ureanya 2 kilo, nah itu pasti tekanannya beda gitu kan. Tapi kalau sama nilainya, sama massanya, pasti akan sama tekanannya. Itulah yang disebut sebagai sifat koligatif larutan. Analoginya seperti ini. Oke, jadi kalau kamu punya pelarut air dengan kamu punya larutan glukosa, ya kan? Pasti tekanan uap glukosa akan lebih kecil. Tetapi kalau misalkan kamu punya glukosa dengan urea misalkan, tetapi dengan jumlah yang sama antara glukosa dengan urea, maka tekanan uapnya sama, gitu kan? Karena kalau misalkan seperti itu, maka didefinisikan sifat koligatif larutan itu adalah sifat zat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarutnya saja. Oke, sampai sini paham ya itu tadi. Nah, apa aja sih yang ada dalam sifat koligatif larutan? Oke, ini tadi contoh analoginya ya. Sekarang, oke, macam-macam sifat koligatif larutan. Nah, ini definisinya yang tadi ya, sifat fisik larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenisnya. Itu tadi yang tadi kakak maksud. Ya, jenis-jenisnya apa aja? Yang pertama ada yang namanya penurunan tekanan uap atau simbolnya delta P. Yang kedua ada yang namanya kenaikan titik didih atau delta TB. Kemudian ada penurunan titik beku delta TF. Kemudian ada yang namanya tekanan osmotik. Jadi sifat koligatif larutan itu di dunia ini hanya 4 ini. Jadi suatu sifat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut, bukan jenisnya. Ya, ada 4 ya. Yuk kita kupas satu-satu semuanya. Oke, lihat ini tadi yang di awal sudah saya jelaskan tadi ya. Kakak ulang lagi. Jadi di sini ada pelarut air, kita panasin. Oke, maka nanti di sini air akan berubah, itu kan? Yang tadinya fase cair akan berubah menjadi uap. Oke, nah uap itu punya tekanan, ya kan? Nah uap punya tekanan disebut sebagai P0 atau tekanan uap air. Iya, air sebagai pelarut, maka tekanan uap pelarut, gitu. Nah sekarang berikutnya ada percobaan berikutnya, yaitu larutan glukosa, ya kan? Larutan glukosa ketika dipanaskan, ya kan? Airnya menguap, tapi glukosanya belum. Tetapi molekul-molekul glukosa itu sebagai penghalang uap molekul air untuk menguap, sehingga uap yang dihasilkan akan lebih kecil, ya kan?
akan lebih sedikit. Sehingga kalau kita bandingkan dengan pelarut dengan glukosanya, maka di sini terjadi perubahan atau deltanya. Ya kan? Nah, si tekanan uap ini disebut tekanan uap larutan ya, itu simbolnya nanti adalah P0. Oke, sehingga disimbolkan begini, kalau misalkan kamu ketemunya adalah perubahannya atau delta P-nya, maka untuk mencarinya tinggal tekanan uap dari si pelarut dikurangi dengan tekanan uap dari si larutan, itulah yang namanya delta P atau perubahan tekanan uap. Nah, perubahan tekanan uap itulah yang masuk sifat koligatif larutan. Ingat ya, perubahan tekanan uap, bukan tekanan uap dari si air, bukan tekanan uap dari glukosa, tapi perubahan tekanan uap. Itulah sifat koligatif larutan, makanya namanya penurunan. Kenapa disebut penurunan? Karena sudah pasti turun dari pelarut dengan larutan, gitu. Itu udah pasti turun, sehingga langsung didefinisikan perubahannya menurun, sehingga disebutkan penurunan tekanan uap larutan. Oke, sekarang coba deh kalau misalkan kita punya analogi seperti ini. Apa yang terjadi kalau glukosanya semakin banyak? Maka uap yang dihasilkan akan semakin sedikit. Uap yang dihasilkan semakin sedikit, maka tekanannya akan semakin kecil. Maka perubahannya semakin besar. Gitu. Jadi perubahan besar ini dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh banyak sedikitnya dari glukosanya. Oke? Nah, maka dari itu bisa didefinisikan juga bagaimana cara mencari nilai larutnya. Oke, ini kakak matikan animasinya. Tinggal seperti ini. Lihat ya, pelarutnya di sini molekul yang sudah berubah menjadi uap. Ini tinggal sedikit kalau dari glukosa. Nah, sekarang delta P itu perubahan tadi, ya kan? Semakin besar perubahannya itu dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Makanya di sini disimbolkan XT dikalikan dengan tekanan uap awalnya yaitu P0-nya. Ya kan? Disinilah namanya Raoult itu bermain. Raoult itu melakukan percobaan, jadi Raoult itu melakukan percobaan di mana nanti ketemu P itu dipengaruhi oleh XP dikali P0 gitu. Ini sama, lihatin aja ya. Kalau misalkan contoh nih, P itu kan tekanan uap ini kan, tekanan uap ini di hasil ini banyak sedikitnya itu dipengaruhi oleh siapa, ya kan? Tadi kan kalau perubahan dari sini ke sini itu dipengaruhi oleh banyak sedikitnya glukosa. Tapi kalau misalkan P-nya ini dipengaruhi oleh berapa sih yang naik, berapa sih yang berubah jadi uap, berapa sih molekul air yang berubah menjadi uap di sini. Karena ditanyanya P-nya, sehingga XP inilah yang akan mempengaruhinya dikalikan dengan P0. Ya, nah ini yang menemukan Raoult namanya. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kalau ditanya delta P sama dengan XT dikali P0 gitu kan, atau P0 kurangi P. Pahami itu analoginya seperti itu. Oke, sekarang contoh. Ya kan? Berikut ini merupakan beberapa sifat fisik larutan yang termasuk sifat koligatif larutan. Nah, tadi di awal kan sifat koligatif ada 4 tuh. Titik beku larutan, benar enggak? Titik di larutan, tekanan osmotik, tekanan uap larutan, tekanan uap jenuh pelarut murni. Nah, yang sifat koligatif yang mana? Titik beku larutan bukan, titik beku bukan sifat koligatif, penurunan atau kenaikannya gitu kan. Berarti kita lihat aja perubahan titik beku gitu kan. Atau kalau mau spesifik, titik beku itu nanti pasti akan turun, namanya penurunan titik beku gitu. Titik didih selalu naik, namanya kenaikan titik didih. Nah, yang nggak ada penurunannya itu adalah yang tekanan osmotik larutan. Berarti ini jawabannya adalah yang C, gitu, yang bukan sifat koligatif larutan. Oke, lanjut. Tekanan uap jenuh larutan berbanding lurus dengan siapa? Oke, ingat yang ditanya adalah tekanan uap jenuh, tekanan uap jenuh larutan. Tadi kalau P0 itu larut murni. Kalau P itu tekanan uap larutan. Kalau delta P itu perubahan tekanan uap.
Iya kan? Kalau delta P dipengaruhi oleh jumlah mol zat terlarut. Kalau P dipengaruhi oleh jumlah mol pelarut. Ini kan dikalikan P0-nya sama. Gitu kan? Berarti yang pengaruhi ini dong sama ini. Yang ditanya adalah larutan. Kalau larutan berarti ini dong, berarti XP. Berarti X itu apa? X itu tadi fraksi mol pelarut atau fraksi mol terlarut kan? Karena ini XP maka fraksi mol pelarut. Iya kan? Fraksi mol zat pelarut berarti yang D gitu. Itu yang mempengaruhi. Jadi kamu ingat aja delta P sama dengan XT kali P0. Ya kan? Cara mencari XT di awal sudah tadi, mol terlarut dibagi mol total. Oke, paham sampai sini? Mantap. Nah, sekarang coba fraksi mol gula dalam suatu larutan adalah 0,2 jika tekanan uap jenuh air. Nah, ini kan ada kata-kata jenuh nih. Kalau kamu mau jenuh ini apa gitu, kamu skip aja nggak masalah. Yang penting adalah ada kata-kata pelarut, ada kata-kata larutan. Kalau pelarut itu pasti air, ya kan? Karena nanti rata-rata air. Kalau larutan berarti nanti P0. Kalau uap jenuh air berarti kalau larutan itu P, kalau jenuh air itu P0. Oke, coba kita lihat ya. Fraksi mol gula dalam larutan adalah 0,2. Jika tekanan uap jenuh air pada suhu 20 derajat Celcius atau 17,5 mm Hg, maka tekanan uap jenuh larutan. Kamu ditanya tekanan uap larutan. Berarti yang ditanya apa? Kalau ditanya larutan, berarti yang ditanya P. P itu tadi apa? XP dikali P0. XP-nya sudah ada belum? Oh, belum. Yang ada apa nih? Fraksi mol gula, berarti XT kita udah punya. XT-nya 0,2, berarti XP berapa? Bisa kita cari dong. Tadi 1 dikurangi XT 0,2 jadi 0,8 boleh. P0-nya berapa? 17,5. Boleh dihitung seperti ini ya. Ini hasilnya adalah 14. Oke. Boleh seperti ini. Boleh juga kalau mau satu-satu. Kan XT-nya ada, Kak. Yaudah kita cari. Berarti deltanya dulu kita cari. Delta P sama dengan XT dikali P0 gitu kan. XT-nya berapa? 0,2. P0-nya berapa? 17,5. Oh, hasilnya di sini 3,5. Gitu kan? Kemudian kita ditanyanya kan P. Oke, berarti P itu sama dengan apa? Ya kan? Tadi kan delta P itu sama dengan P0 dikurangi P. Yang ditanya P kan? Berarti P itu sama dengan P0 dikurangi delta P gitu kan? P0-nya berapa? 17,5. P-nya berapa? Delta P-nya berapa? 3,5 sama dengan 14. Sama, ini 2 langkah, kalau ini 1 langkah. Tinggal kita cari gitu. Paham sampai sini? Paham. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Jadi, sebanyak 18 gram glukosa, MR-nya 180, dilarutkan dalam 72 gram air pada suhu tertentu. Tekanan uap air murninya 20,1 cm Hg. Maka, penurunan tekanan uap larutan glukosa tersebut adalah berapa? Oke, nah kalian bisa coba tuh, yang ditanya adalah penurunan tekanan uap. Oke, jadi penurunan tekanan uapnya itu bagaimana? Yang ditanya apa? Delta P kan berarti? Oke, berarti gini. Delta P itu sama dengan XT dikali P0. XT-nya kita cari dulu ya. XT sama dengan mol T, berarti 18 dibagi 180 dibagi 18 per 180 ditambah 72 dibagi 18. Oke. Jadi kita masukin nilainya berapa nih? Oke, berarti ini 0,1 gitu ya. Per 10 berarti 0,1 ini berapa itu? 0,1 ditambah 4 berarti 0,1. Ini kan ditambah berarti ini 4,1. Masukin 0,1 dibagi 4,1 dikali 20,1. Oke, nah itu 0, dibagi
Oke, berarti ini kalau kita masukin kurang lebihnya ini setengah ini nanti. Ini kalau dikalikan kan 2,01 gitu kan, ini 4,1. Oke, ini kalau kita geser ini kan setengah, tapi ini kan 0,1, kurang lebih di 0,49 ini. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang yang kedua, yaitu kenaikan titik didih atau delta TB. Ya, nah kenaikan titik didih ini, coba analoginya seperti ini. Apa sih yang dimaksud dengan mendidih? Nah, itu nanti jadi pertanyaan. Oke, coba ya. Nih, pada saat misalkan api ini sudah dinyalakan, maka terjadi perubahan tuh. Iya kan? Jadi perubahannya adalah yang tadinya air, yang fasenya cair berubah menjadi uap. Nah, suatu zat itu akan dikatakan mendidih pada saat bagaimana gitu kan? Suatu zat itu dikatakan mendidih apabila tekanan uap pelarutnya itu sama dengan tekanan udara luar. Tekanan udara luar itu adalah 1 atm. Jadi dikatakan mendidih itu apabila si uap air ini dia sudah memiliki tekanan dan tekanannya adalah 1 atm, maka itu yang dikatakan mendidih. Oke, paham ya? Itu kalau kita bicaranya adalah pelarutnya. Nah, sekarang coba kalau dengan analogi yang sama kita gunakan larutan glukosa. Oke, larutan glukosa dengan anggaplah dengan konsentrasi glukosa tambahkan, anggaplah misalkan 180 gram kayak yang awal-awal tadi, ya kan? Dimasukin glukosa ternyata, oh iya, tekanannya lebih kecil. Kalau tekanannya lebih kecil, jadi karena uapnya lebih sedikit kan? Kalau uapnya sedikit, maka tekanannya lebih kecil. Sudah. Nah, untuk mencapai 1 atm dibandingkan dengan pelarut atau air, maka siapa yang lebih lama? Yang lebih lama glukosa, ya kan? Karena dia lebih lama, maka dibutuhkan energi yang lebih besar, sehingga suhunya pun akan lebih besar untuk mendidihkan glukosa daripada mendidihkan air. Maka disinilah disebut titik didihnya itu naik dari pelarut menjadi suatu larutan. Oke, nah perubahannya bagaimana ya? Perubahannya tinggal dikurangi aja. Delta TB akan sama dengan TB dikurangi TB0. Nah, supaya kita tahu TB itu yang mana. Nah, ini TB gitu ya. Yang ada 00-nya itu pokoknya pelarut biasanya. Ini adalah TB0. Gitu ya. Yang ada pelarutnya itu adalah yang ada tanda 0 atasnya. Oke, kita kurangi. Nah, disitulah selisihnya atau delta TB-nya. Nah, yang menjadi sifat koligatif itu adalah delta TB-nya. Ya, bukan TB0 gitu. Nah, misalkan glukosanya ini kita ganti gitu kan. Apa misalkan urea gitu. Dengan jumlah yang sama, dengan mol yang sama, maka delta TB-nya nggak bakal berubah. Pasti akan sama karena tidak dipengaruhi oleh jenisnya, cuma dipengaruhi oleh jumlah zat terlarutnya saja. Ya, paham ya sampai sini? Nanti kakak akan jelaskan juga dengan menggunakan grafik. Ini supaya kita nge dulu yang mananya. Oke. Nah, kemudian didefinisikan seperti ini. Delta TB itu sama dengan KB dikali M. KB ini apa? KB ini adalah tetapan Boyle namanya. B itu Boyle, K itu tetapan konstanta. Nah, konstanta Boyle ini menyatakannya begini. Jadi apabila iya kan konsentrasi dinaikkan. Apabila konsentrasi dalam satuan mol dinaikkan gitu, maka KB-nya itu akan berubah gitu kan. Nah, khusus buat air, maka nilainya itu KB ini khusus buat air ya, ini nilainya pasti 0,52 pakai derajat Celcius per molar. Artinya kalau 1 molar ditambahkan zat maka naiknya itu 0,52 derajat Celcius. Kalau 2 ya tinggal dikali 2. Nah, itu sudah dilakukan percobaan. Nah, di sini kita gunakan molalitas ya kan, bukan molaritas. Kenapa?
karena molalitas cenderung lebih stabil kalau kena pemanasan karena dia menggunakan massa bukan volume ya. Makanya ingat delta TB sama dengan KB dikali M. Nah, nilai KB-nya berapa tidak perlu dihafalkan, itu nanti dikasih tahu gitu kan. Tetapi secara umum larutan itu kan pelarutnya air, sehingga yang perlu kamu tahu adalah kalau air itu adalah 0,52. Angka persisnya sebenarnya 0,513. Dibulatin aja. Oke, sudah sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi berikutnya kita latihan soal. Ditanya nih, hitunglah titik didih suatu larutan yang mengandung. Ingat, kamu ditanyanya apa? Titik didih. Berarti apa? TB. Titik didih. Titik didih larutan. Oke. Mengandung 342 gram gula, MR-nya 342 dalam 100 gram air. Ditanya tetapan kenaikan titik didih molalnya berapa? Di tetapan kenaikan titik didih molalnya adalah 0,52. Nggak salah baca lagi. Oke. Karena di sini ada KB, ditanyanya adalah TB, maka pertama selalu kita cari delta TB-nya aja dulu. Delta TB-nya berapa? KB dikali M. Kecil, KB-nya 0,52. M-nya berapa? Ya kita hitung. M itu boleh langsung dimasukin, boleh juga dipisah. Dihitung dulu cari M-nya. M-nya itu tadi kan mol per kilogram. Oke, berarti 34,2 dibagi 342 dibagi M-nya di tengah sini ya. Berapa? 100 per 1000. Oke, 100 per 1000. Coret 1, coret 1/10 kalikan ke atas 10. Berarti ini sama dengan 34,2 kali 10 dibagi 342. Berarti ini hasilnya 1 mol. Masukinlah 1 di sini. Sehingga ini nilainya 0,52. Ini delta TB-nya. Yang ditanya TB. Yang perlu kita tahu gini, titik didih air berapa? 100. Oke, betul. Ya tinggal ditambahkan, naiknya adalah 0,52. Jadi hasilnya adalah 100,52 gitu. Nah, ini yang perlu kita ingat. Jadi titik didih air berapa? 100. Nggak usah kita hafal-hafal. Ya kan? Tinggal deltanya berapa ya kita tambahkan. Itulah si titik didih dari si larutan. Pasti di atas 100 karena air itu 100. Paham? Oke, paham ya sampai sini? Itulah cara mencari nilai delta TB. Oke, berikutnya ada suatu larutan glukosa, ya kan, MR-nya 180 dalam 100 gram air. Dia mendidih pada suhu 101,04 derajat Celcius. Ditanya, berapa sih glukosa yang dilakukan tadi? Selalu balik aja ke awal, yaitu delta TB akan sama dengan KB dikali M. Sampai di luar kepala ini, ucapin aja delta TB sama dengan KB kali M. Udah, kita udah tahu nih mendidih, larutan itu mendidih segini. Berarti kalau kita punya TB larutan, maka pasti kita punya delta TB. Kenapa? Karena TB nolnya pasti 100, maka ini tinggal kita kurangi 100, ya kan? Sehingga tinggal 1,04 derajat Celcius itu delta TB-nya. Masukin 1,04, KB-nya 0,52. M-nya berapa? Karena massa itu kan ada di dalam molar, maka cari dulu M-nya. Berapa M-nya nih? Berarti ini bagi ini ya. Berarti sama dengan 2 itu. Udah, tinggal dicari gramnya. Berarti molalitas tadi kan sama dengan mol gram. Dicari dibagi 180 dibagi 100 dibagi 1000. Oke, M-nya udah ada. M-nya 2. Oke, berarti gram per 180 dibagi coret per 10. Naikin. Ya kan, berarti 10 gini ya. Berarti dinaikin jadi berapa itu? Gini ya.
gram dikali 10 dibagi 180 gitu kan, coret, berarti gramnya sama dengan 36 gram. Oke, jadi misalkan kamu punya 36 gram glukosa, kamu masukin ke dalam 100 gram air. Setelah kamu panaskan, dia itu akan mendidih pada suhu 101,04 derajat Celcius, bukan 100 lagi. Paham? Berarti semakin banyak glukosanya, titiknya akan semakin tinggi, gitu kan? Maka butuh gas yang lebih banyak, butuh energi yang lebih banyak, ya kan? Nah, itu nanti di dalam ilmu pabrik misalkan itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi harus presisi untuk manasin sesuatu, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, ya kan? Karena berkaitan dengan cost itu. Ya, paham sampai sini? Oke, kakak yakin paham. Kita lanjutkan ya. Sekarang yang ketiga yaitu penurunan titik beku atau disebut delta TF freeze, ya kan? Coba kalau misalkan analoginya sama, tetap larut dengan larutan glukosa. Coba ya, apa sih yang terjadi kalau misalkan kamu punya air didinginkan? Oke kak, akan membeku. Ya, dia membeku pada suhu berapa? 0 derajat Celcius. Sudah, jadi si air itu akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Oke, nah lihat titik beku atau TF0 ya. TF0 akan tercapai bila temperatur saat tekanan uap zat padat sama dengan tekanan uap zat cairnya. Ini secara definisinya, ya kan? Itu akan tercapai pada saat kapan? Pada saat suhunya adalah 0 derajat Celcius ya. Nah, ini sama dengan tekanan uap dalam bentuk padatnya. Suhunya 0 derajat Celcius. Oke, kemudian bagaimana kalau larutan itu yang terjadi? Iya kan? Kalau misalkan kita tambahkan tambahkan glukosa, kita dinginkan juga gitu. Apakah dia 0 derajat Celcius udah membeku? Belum tentu, ya kan? Kenapa? Karena di sini ada glukosa gitu, ada glukosa yang bisa jadi dia itu membekunya suhunya di bawah 0 derajat Celcius gitu. Ya kan? Kenapa? Karena adanya penurunan tekanan uap jenuh larutan akan mengakibatkan penurunan titik beku, ya kan? Dapat dikatakan bahwa larutan akan membeku pada temperatur yang lebih rendah. Oke, sampai sini paham ya? Jadi karena ini temperaturnya lebih rendah, maka perubahannya, ya kan, delta TF-nya itu adalah berapa sih uap air dia mendidih pada suhu berapa dikurangi suhu dia berapa gitu kan. Nah, ini yang perlu tahu, TF0 air itu udah pasti dia 0 derajat Celcius gitu. Makanya si titik beku larutan itu pasti minus gitu karena di bawah 0 derajat Celcius. Makanya di sini disebutkan sebagai penurunan titik beku. Iya kan? Penurunan titik beku. Oke, sampai sini. Paham ya? Jadi molekul-molekul ini ini kan gerak, supaya nanti dia nggak gerak maka dia perlu didinginkan sampai benar-benar bergerak gitu kan. Ini juga sama, tapi untuk mendinginkan butuh energi yang lebih besar sih ini, karena ini ada molekul yang gampang didiamkan, ada yang sulit yaitu glukosa. Oke, paham ya? Coba berikutnya cara mencarinya sama delta TF itu sama dengan KF. KF itu F itu freeze, tetapan. Jadi freeze ini kalau untuk air didefinisikannya sama yang tadi titik didih larutan, di mana nilainya ini sedikit berbeda. Nilainya itu adalah 1,86 derajat Celcius per molar. Ini artinya sama kayak tadi, bahwasanya kalau misalkan ditambahkan 1 molar zat terlarut, maka dia akan membeku pada suhu minus 1,86 gitu. Ya kan, kalau ditambahkan. Kalau 2 molar ya tinggal dikalikan 2. Ya kan? Jadi ini kamu harus minimal sudah tahu lah atau hafal, lebih senang kakak. Jadi di sini kalau titik beku berarti 1,86. Kalau titik didih 0,52. Itu khusus buat air. Selain air beda nilainya. Itu sudah dilakukan penelitian satu-satu nilainya ada berapa. Oke. Bisa ya? Coba kita lihat. Nah, sekarang ini ada grafik yang menghubungkan tadi. Iya kan? Grafik
titik beku, kemudian ada titik didih, kemudian ada tekanan uap. Nah, dari 3 laju tadi, dari 3 sifat koligatif tadi bisa dijelaskan dengan menggunakan grafik ini. Fahami dulu grafiknya ya. Coba, Kak, tuliskan grafiknya. Di sini adalah tekanan. Oke, di sini adalah suhu. Oke, jadi ke atas tekanan, di bawah suhu. Nah, di garis yang nggak putus-putus atau yang nyambung ini, itu adalah garis dari si pelarut murni. Jadi pelarut murni itu disimbolkannya nanti adalah yang ada nolnya tadi. Ya kan? Jadi kalau misalkan di sini, dia apa nih? Titik didih, mendidih. Berarti mendidih itu apa tadi? TB kan? 0, gitu, karena pelarut. Nih, lihat pelarut. Oke. Ini juga sama, pelarut, iya kan? Makanya ini nanti jadinya adalah TF0. Oke, sebenarnya nanti ada tekanan itu di mana di sini? Ini kalau ke bawah nanti ada tekanannya, iya kan? Nah, sekarang kakak bahas dulu antara TB dengan TF, iya kan? TB dengan TF, coba lihat ya. Kalau misalkan dimasukin larutan, ternyata grafiknya membesar nih deh, yang putus-putus. Maka disinilah yang disebut sebagai TB atau titik didih larutan. Disinilah yang disebut sebagai TF, titik beku larutan. Lihat, anggaplah misalkan ini adalah 1 molal M kecil, maka ini naiknya pasti adalah naik 0,52. Turunnya adalah 1,86, tapi minus di belakang 0. Gitu kalau ini 1 molal. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan larutannya ini semakin besar konsentrasinya, maka grafiknya akan semakin melebar. Bisa jadi nanti semakin melebar, anggaplah di sini malahan. Bisa jadi. Ya kan, sesuai dengan berapa banyak konsentrasinya. Sehingga dari definisi ini kalian sudah tahu nih, kalau titik bekunya semakin kecil, makin turun, maka titik didihnya akan semakin besar. Iya kan? Nah, disinilah ada yang namanya perubahan. Tuh, perubahan. Ini perubahan. Jadi perubahan itu dihitung dari pelarutnya. Perubahan dihitung dari pelarut. Inilah namanya delta TF. Nah, atau di sini juga boleh. Inilah namanya delta. Nah, inilah yang namanya delta TB. Inilah yang namanya delta TB, sama aja. Oke? Berarti semakin besar konsentrasinya, maka delta TB-nya semakin besar. Delta TF-nya juga semakin besar. Titik bekunya semakin turun, karena ininya semakin melebar, titiknya semakin turun. Titik didihnya semakin besar. Ya kan, karena di bawah minus, makanya jadi makin turun. Paham sampai sini? Sudah. Nah, sekarang P-nya ada di mana? P-nya itu ada di sini nih. Di sini tekanannya turun. Awalnya anggaplah tekanannya di sini, P0-nya, maka jadi di sini. Ini kan turun. Gitu, maka tekanannya pun akan turun kalau konsentrasinya semakin besar. Makanya namanya penurunan tekanan uap. Ya kan? Penurunan titik beku, kenaikan titik didih. Nah, dari grafik ini 3 sifat koligatif larutan yang bisa kita pahami. Oke, sehingga kuatinlah di sini. Minimal cara menggambarnya, coba lihat ya. Begini cara menggambarnya. Kemudian di sininya adalah zat cair, di sininya adalah padat, di sininya adalah gas. Ya, ini ada alasannya juga, lihat. 0, 100. Air pasti wujudnya cair ya. Iya dong. Di bawah 0 pasti padat wujudnya. Di bawah 100. Di atas 100 pasti gas. Ini gas. Kak, di sini kan di bawah nih. Iya, kan ini acuannya tekanan. Kalau tekanan diturunin, maka titik didihnya bisa jadi di bawah 100. Makanya kalau kau naik gunung, tekanan kan semakin rendah tuh. Maka untuk mendidihkan gak butuh suhu 100, mungkin bisa di bawah 100 sudah mendidih air itu. Makanya semakin ke atas, titik didih itu akan semakin turun. Gitu. Paham? Paham ya? Nah, itu hubungannya.
Ini adalah grafik P dan T. P itu pressure, kanan, T itu adalah temperatur atau suhu dari si air pelarut murni dengan larutannya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini soalnya. Coba misalkan begini. Asam asetat mempunyai titik beku 16,5 derajat Celcius dan titik didihnya adalah 118 derajat Celcius. Kf-nya adalah 4, Kb-nya adalah 3. Jika larutan suatu senyawa dalam asam asetat mendidih pada suhu 124, titik beku larutan tersebut adalah berapa? Kamu dikasih tahu titik didihnya, ditanya titik bekunya. Oke, apa jembatannya di sini? Gitu. Jembatannya pasti apa? Molaritas. Oke, kita punya nih titik bekunya di sini, ya kan? Titik bekunya segini, Kf-nya ada di sini. Oke, di sini ada titik didihnya. Oke, ditanya jika senyawa asetat adalah mendidih pada suhu segini. Oke, asam asetat mendidih pada suhu 124. Oke, paham ya? Berarti kita main dari titik didih dengan titik didih. Ya, ini adalah titik didih murninya sama titik larutannya. Oke, berarti delta didih ya, berarti delta TB sama dengan deltanya bisa dicari dong, berapa kira-kira? Ya, langsung aja ya. TB0 nya itu adalah 124. Berarti 124 dikurangi 118. Berarti berapa ini? 6 ya. Oke, 6 derajat Celcius. Karena delta TB nya sudah ada, masukin aja. Delta TB sama dengan KB dikali M. Delta TB nya berapa? 6. KB nya didihnya KB 3. Oke, tinggal M. Nah, M nya berarti 6 bagi 3 2. Sudah, berarti M nya 2. Oke, nah sekarang kita mencari nih berapa sih sekarang titik bekunya. Oke, tinggal kita cari aja delta TF sama dengan KF dikali M. Oke, KF-nya berapa? KF-nya berapa? 4, betul. M-nya berapa? 2, betul sekali. Jadi 8. Oke, berarti TF-nya berapa? Oke, kan sudah ada. TF0-nya 16,5 dikurangi 8, jadi 8,5. Inilah titik bekunya. Karena dia asam asetat kan, bukan air. Kalau air nanti pasti 0 titik bekunya, tapi asam asetat berbeda. Nilainya berarti ketemunya adalah 8,5 derajat Celcius. Paham? Kita masuk ke berikutnya, yaitu tekanan osmotik. Oke, tadi kan ada 3 tuh. Sekarang yang terakhir yaitu tekanan osmotik. Nah, sedikit kita jelaskan apa sih yang namanya tekanan osmotik gitu supaya kita tahu gitu deh. Jadi begini, anggaplah misalkan ini ada dua tabung yang bentuk, lihat titik-titiknya ini. Ini titik-titik ini adalah molekulnya. Iya kan, titik-titik itu adalah molekulnya. Supaya kita tahu di sini molekulnya. Lihat ya. Ini yang awal, ini yang pertama gitu kan. Ini yang kedua setelah dilakukan sesuatu. Ini membran semipermeabel. Membran semipermeabel itu yang bergeser, yang bisa menembus itu hanya pelarutnya saja, terlarutnya enggak. Oke, lihat konsentrasinya. Anggaplah volumenya di sini sama kan, kanan kiri. Ini lebih pekat karena lebih banyak, ini lebih sedikit. Oke, maka si air ini akan merembes ke sini. Jadi mengalir dari yang tekanan rendah, yang konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Tapi yang bergeser itu pelarutnya saja, terlarutnya tidak. Sampai kapan berhentinya? Sampai konsentrasi di ruas ya dengan ini itu sama gitu. Itu akan berhenti dengan sendirinya. Tetapi tekanan osmotik itu adalah
tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik. Jadi supaya ini nanti tidak sama, maka ini dilakukan tekanan di sini. Supaya apa? Supaya konsentrasinya si airnya nggak mengalir terus ke sini. Maka tekanan inilah disebut sebagai tekanan osmotik. Kalau kakak bilang yaitu tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik atau mempertahankan laju osmotik gitu. Jadi analoginya pipa nih, ya kan? Kamu punya pipa, punya keran, masukin dong di keran, dinyalain, maka airnya akan ngalir kan dari keran pipa keluar gitu kan? Maka supaya nggak ngalir, keran tetap dibuka, maka pipanya ditutup, ya kan? Pipanya ditutup itu menggunakan tekanan, ya kan? Nah, tekanan itulah yang disebut sebagai tekanan osmotik. Jadi tekanan yang mempertahankan kesetimbangan osmotik. Nah, tekanan ini tidak terpengaruh oleh merah-merahnya ini. Mau ini urea, mau ini glukosa, sama aja. Yang penting jumlahnya sama. Oke, paham sampai sini? Nah, tekanan ini ya disimbolkan P ya, MRT, di mana M itu molaritas, R itu tetapan gas ideal 0,082, T-nya itu Kelvin plus 273 derajat Celcius ya, supaya jadi Kelvin gitu kan. Ini berapa nilainya? T plus 273. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan. Soal pengantar. Sebanyak 0,72 gram glukosa, MR-nya 180, dilarutkan dalam air sampai volumenya 40 ml. Pada temperatur 27 derajat Celcius, tekanan osmosis larutan tersebut adalah, coba ya, misalkan kita mau mencari nilai si P-nya atau tekanan osmotiknya, berarti P itu sama dengan MRT. M-nya berapa? M-nya itu 0 gram per mR ya. Gram per mR 0,72 dibagi 180 dibagi berapa? Dibagi 40 dibagi 1000. Ini molarnya. Dikali 0,082. Oke, dikali ini 273 ditambah 27. Gitu kan? Oke, ini itu tadi 72 dibagi 18, 4 kali 10 pangkat minus 3. Oke, ini coret-coret, berarti berapa itu? Ini tadi 4 ya, berarti 4 per 100, 1 per 25, 1 per 25 berarti ya. Gini ya, berarti ini sama dengan 0,04. Oke, ntar aja, ini kita kalikan 0,082 dikali 300. Oke, nah sudah, ini kan berarti 4 kali 10 pangkat minus 3, ini 4 kali 10 pangkat minus 2, ini dikali 2, ini 246. Habis ya, habis tinggal 1, berarti ini 2,46 atm. Oke, begitu caranya. Yuk, kita lanjutkan. Nah, sekarang ditanya adalah apa nih soal pengantar berikutnya. Sebanyak 100 gram suatu zat X non elektrolit dilarutkan dalam air dilarutkan dalam air sampai volumenya 1 liter. Pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan osmotiknya 2 atm. Massa molekul ZX. Nah, kamu ditanya massa molekul atau MR-nya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mencarinya? Pertama, kita udah tahu P-nya. P sama dengan M RT. P-nya berapa tadi? 2 nih. Nah, kita cari M-nya dulu lah. R-nya 0,082, T-nya 27 gitu ya. 27 tambah 273 langsung aja 300. Oke, berarti ini 2, ini M, ini 2 berapa tadi ya, 24,6 ya. Berarti M-nya sama dengan 2 per 24,6. Jadi 1 per
12,3. Oke, ini M-nya. Bagi 2 ya. Oke, betul. Nah, sekarang bagaimana kita mencari airnya? Tadi kan gini, M itu sama dengan mol per volume gitu kan. Mol itu kan gram per mr 1 liter, berarti kan 1000 per 1000. Biarin aja kalau gitu kan, nggak usah dimasukin. 12, ya betul. Sebentar, dihapus dulu sedikit. Oke, 12,3. Gramnya berapa? 10. Hanya mr-nya. Udah ketemu nih. 12,3 mr-nya berarti 12,3 dikali 10. 123. Dah, gitu ya. Oke, gampang kan? Gampang. Nanti kamu tinggal pahami lagi, ulang lagi videonya supaya nanti kamu lebih lancar lagi. Oke, nah berikutnya terjadi seperti ini loh deh. Permasalahan berikutnya ada namanya yaitu Van Hoff. Dia melakukan penelitian. Oh, ternyata ada dua zat yang berbeda. Meskipun awalnya sama, pada saat dilarutkan itu hasilnya berbeda. Gitu. Makanya ini dibahas sendiri berkaitan dengan sifat koligatif larutan si elektrolit. Kasih gambaran begini. Misalkan nih ya, kalau misalkan ada zat yang non elektrolit, misalkan nih ini ada apa nih? Gula lah. Gula itu kalau dilarutkan dalam air dia akan berubah menjadi larutan gula, gitulah. Sorry ini aki. Gitu. Ya kan? Tapi awalnya satu molekul ya tetap jadi satu. Iya kan? Nah, tetapi coba dah bedakan kalau zat elektrolit, ya kan? Lihat, NaCl ditambahkan H2O akan menjadi NaCl. Yups, gitu kan? Tetapi di dalam air, dalam larutan NaCl itu terion menjadi 2. Gitu. Meskipun zat terlarut awalnya ini 1, tapi setelah dilarutkan dia berubah menjadi 2. 2 itu karena jumlah ionnya 2 kalau dilarutkan, tetapi ini tidak berion. Sehingga di sini Van Hoff melakukan penelitian, oh kalau gitu kalau zatnya elektrolit berbeda. Kalau elektrolit bisa jadi hasilnya nanti berubah tergantung berapa jumlah ionnya. Iya kan? Misalkan CH3COH jumlah ionnya berapa nih? Iya kan? Jumlah ionnya 2. Iya kan? Jumlah ionnya 2. Oke, nah disinilah nanti jumlah ionnya di sini 2, ya kan? Di sini juga jumlahnya ion 2. Tetapi di sini ada yang namanya elektrolit kuat, ada elektrolit lemah. Kalau elektrolit kuat, ingat dia terdisosiasi secara sempurna, makanya alfanya 1. Tapi kalau lemah alfanya itu kurang dari 1, tapi lebih dari 0. Makanya disinilah ada namanya faktor Van Hoff. Coba. Jika elektrolit atau senyawa ion berdisosiasi menjadi ion, sedangkan derajat disosiasi disimbolkan adalah alfa, ya kan? Maka faktor Van Hoff-nya adalah begini. Jadi faktor Van Hoff itu disimbolkan I. I itu adalah 1 ditambah N-1 kali alfa, di mana N itu adalah sama dengan jumlah ion gitu. Nah, di sini berlaku hukum apabila dia elektrolit kuat karena A-nya adalah alfanya adalah 1, maka nanti berlaku N itu akan sama dengan I kalau dia elektrolit kuat. Tapi kalau lemah enggak. Nah, Kak, kapan taunya kuat atau lemah? Aku sudah belajar asam dan basa. Kalau garam cenderungnya semuanya kuat. Ya kan, kalau garam-garam itu kan elektrolitnya kuat. Tapi kalau yang asam lemah, elektrolit lemah, asam kuat, elektrolit kuat, basa kuat, elektrolit kuat, basa lemah. Elektrolit lemahnya itu kamu tahu semua. Oke, coba. Berarti di sini terjadi perbedaan kalau misalkan dia non elektrolit dengan elektrolit gitu. Misalkan kalau non elektrolit tadi kan ada urea sama gula, itu dianggapnya dalam non elektrolit. Nah, delta P itu Xt dikali P0, maka di sini kita masukin faktor Van Hoff-nya, yaitu jumlah ionnya nanti berapa. Iya kan? Kalau tadi jumlah ionnya kan sama nih sama yang dilarutkan, sekarang berbeda kan? Makanya dikalikan dengan faktor Van Hoff-nya. Delta TF sama dengan Kf kali M, gitu kan?
M kali I, tinggal dikasih I aja sih sebenarnya, gitu kan. Oke, nah faktor Van Hoff-nya caranya ngitungnya seperti tadi. Nah, kasih contoh. Lihat ya, jika konstanta penurunan titik beku molar air adalah 1,86, maka CaCl2 0,1 molar mempunyai harga penurunan titik beku berapa? Kan delta TF sama dengan KF kali M. Sekarang perlu dilihat senyawanya apa, elektrolit apa enggak. Oh, CaCl2 berapa ion? CaCl2 diionkan jadi Ca2 plus ditambah 2Cl min, ini 1, ini 2, berarti totalnya 3 ion. Lihat ini garam, kalau garam itu alfanya pasti 1, 3 kali 1 ya tetap 3, iya kan? Berarti dia butuh I karena dia elektrolit, iya kan? I-nya berapa? Karena elektrolit kuat, I-nya nanti akan sama dengan N, N-nya 3, maka I-nya juga 3. KF-nya berapa? 1,8, berapa itu? 6. Dan dikalikan M-nya berapa? 0,1, I-nya 3. Oke, berarti ini dikalikan 3. Oke, kalau dikalikan 3 ini berapa itu? 372 dikali 0,1 berarti 0,37. Benar nggak sih? 0,372. Kita hitung dulu deh. Hitung dulu ya, 186 dikali 3. Oke, 8. Ya kan, 1825 berarti 558, berarti 0,558, berarti yang A. Begitu, sehingga kuncinya pada saat mengerjakan sifat koligatif larutan, sekarang kamu perlu tahu nih, ini apa, elektrolit apa enggak, supaya nanti kamu tahu kapan masukin I apa enggak. Oke, paham ya Miss itu? Lanjut, sekarang coba lihat misalkan soalnya seperti ini. Di antara kelima larutan berikut yang memiliki titik beku terendah. Ingat, titik beku terendah itu konsentrasi yang paling besar. Tapi karena ada faktor Van Hoff-nya harus dikalikan dengan jumlah ion sekarang. Coba lihat, karena kan gini, titik beku berarti delta TF sama dengan KF dikalikan F. Kalau deltanya besar maka titiknya pasti rendah gitu kan. Yang ditanya adalah titik beku terendah. Nah, karena KF-nya sama, coret aja. Berarti yang pengaruh kan delta TF-nya M atau enggak nanti M dikali I, gitu kan? Oke, coba yang A, M-nya segini, I-nya berapa? 2, Mg1 SO41, berarti ini adalah sama dengan 0,02. 2, berarti ini 0,022. Nah, ini kan lebih besar, berarti ini lebih rendah dibanding ini. Coba ini apa nih? C2H5OH. Nah, lo C2H5OH itu apa? Apa? Kayak alkohol. Ya. Alkohol itu non elektrolit ya. Non elektrolit itu alkohol, gula, urea, sama hidrokarbon. Udah, tapi hidrokarbon jarang, paling munculnya 3. Oke, berarti ini 1 dong kita hitungnya. Berarti ini adalah tetap 0,05. Oke, ini MGI berarti ini 3. Berarti ini 0,03. Ini CH3COOH. Gini, CH3COOH ini sebenarnya dia lemah. Tapi karena alfanya nggak dikasih tahu, maka kita anggap ini 1 aja. Jadi ini hasilnya 0,01. Oke, berarti siapa yang tertinggi? Iya kan, ini 0,02, 0,020, berarti ini dong, ya kan, yang molarnya paling besar. Berarti urea lah yang memiliki, bukan alkohol yang memiliki titik beku yang paling rendah. Oke, paham sampai sini ya? Paham, lanjut berikutnya. Oke, ini yang terakhir nih. Oh enggak. Oke, coba jika 0,05 mol garam MA dilarutkan dalam 100 gram air, maka akan terbentuk larutan yang membeku pada suhu minus 1,62. Bila KF air adalah 1,8, maka derajat ionisasi MA. Kamu ditanya derajat ionisasi, berarti ditanyanya adalah alfanya. Oke, berarti begini deh, kalau ditanya alfanya, apa sih artinya MA ini? MA itu artinya 2 ion, M sama A. Gitu loh. Ya kan? 2 ion ini. Sehingga
Kalau di JKF maka kamu harus fokusnya delta TF sama dengan KF kali M kali I. Oke, KF-nya 1,8, M-nya kita cari dulu. M itu sama dengan berapa tadi? Gram. Oh, molnya udah ada. Langsung aja berarti ya. Mol per volume berarti ini 0,05 dibagi 100 dibagi 1000. Coret nolnya 2, coret 10 berarti ini jadi 0,5. Berarti ini adalah setengah gitu kan. Dikali I, deltanya adalah minus. Berarti ini langsung aja ya 1,62. Karena air itu tadi adalah 0, kalau dia minus berarti bisa dihilangin aja. Oke, berarti I-nya berapa tuh? Oke, ini 18 bagi 2, berarti ini 0,9 gitu ya. Ya, berarti di sini datanya adalah derajat ionisasi. Berarti derajat ionisasinya adalah 1,62 dibagi 0,9. Ini 1,62 dibagi 1 itu ini 1,8. Sudah. I itu sama dengan 1 plus N min 1 dikali alfa, yang ditanya alfanya 1,8, 1 ditambah N, N nya berapa? 2 kan, 2 kurangi 1 dikali alfa, berarti alfanya adalah 1,8 dikurangi 1 yaitu 0,8. Begitu cara mencari alfanya. Oke, paham sampai sini? Udah ya, lanjutkan. Yo, soal berikutnya ya, sebanyak 3,1 gram glikol dilarutkan dalam 250 gram air dicampur dengan 2,925 gram NaCl dalam 500 gram air. Bila diketahui KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius, maka titik beku campuran tersebut adalah. Oke, titik beku campurannya begini. Ya, delta TF itu sama dengan KF dikali M gitu kan, karena ini campur maka mau campuran. Maka KF itu akan sama dengan M dari si glikol, tulis G, ditambah M dari NaCl. Karena NaCl itu elektrolit maka dia punya I. Oke, KF-nya kita masukin 1,86 gitu kan. Dicari satu-satu. Oke, glikol molalnya ya, berarti glikol itu 3,1 dibagi ini 62 mR-nya ya, 250 volumenya atau masanya ini 1000. Coret. Nah, ini langsung 4 aja ini. 1/4 gitu ya. Berarti ini kalau misalkan kita masukin 3,1 dibagi 6,2 dikali 4. Gitu kan, 3,1 bagi ini setengah kali 10 pangkat min 1 kali 4 berarti ini 2 kali 10 pangkat min 1 atau sama dengan 0,2. Masukin 0,2 ditambah. Nah sekarang NaCl nih. Oke. Nah kalau massa dari si NaCl itu NaCl nya kan 2,925 dibagi 58,5, si mR massa airnya adalah 500 dibagi 1000. Oke, sudah, nanti I nya belakang aja. Ini 2/2 gitu kan, kalikan 2 berarti ini kalikan 2 ya, ini kan naik ke atas dibalik berarti 5,85 dibagi 58,5 jadi 0,1. Berarti ini 0,1 dikali 2 gitu kan, berarti ini 0,2 ditambah ini berarti 0,4, berarti 1 dikali 0,4 hasilnya 0,744. Karena delta TF nya adalah segini, yang ditanya adalah titik beku maka minusnya ya, berarti hasilnya adalah minus 0,744 gitu. Oke, ini campuran. Kalau ada campuran seperti ini cara mengerjakannya, karena dicampur ya ditambahkan. Oke, sampai sini paham semuanya? Oke, ini adalah materi satu bab. Ya, jadi kalian bisa cicil melihatnya, tidak perlu langsung dilihat semuanya. Satu sub materi, oh sifat koligatif, oh aku mau lihatnya yang penurunan tekanan uap, habis itu latihan soal. Mau melihatnya nanti yang titik beku, penurunan tekanan
penurunan titik beku atau kenaikan titik didih atau tekanan osmotik atau yang sudah campuran. Jadi part-part kemudian kamu lihat, kamu latihannya ringan. Oke, sampai situ aja dari kakak. Terima kasih. Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat waktu mengeluarkan video terbaru. Oke?